Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2026 bukan sekadar gejolak pasar saham atau fluktuasi nilai tukar. Ia menembus setiap lapisan kehidupan, mengubah cara orang bekerja, berbisnis, bahkan memikirkan masa depan. Di tengah ketidakpastian, banyak yang bertanya, pekerjaan apa yang masih dapat menjamin kestabilan, bahkan menjadi ladang kekayaan baru? Jawaban tidak datang dari sekadar ramalan atau hype semata, melainkan dari analisis data pasar tenaga kerja, tren teknologi, serta kebutuhan fundamental manusia yang tak pernah usang. Dalam narasi ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 7 profesi yang, menurut kriteria ketat yang kami susun, memiliki potensi menjadi raja baru di era pasca krisis. Kita akan mengupas apa yang membuat tiap pekerjaan tersebut menonjol, berapa kisaran penghasilannya, keterampilan apa yang wajib dikuasai, serta bagaimana prospek pertumbuhannya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Tidak hanya itu, saya juga akan menampilkan contoh nyata orang-orang yang telah menapaki jalan ini, memberi Anda peta langkah konkret untuk beralih atau memperkuat karir di bidang tersebut, mengingatkan risiko yang sering terlewat, serta cara mengukur apakah keputusan Anda sudah berada di jalur yang tepat. Mari kita mulai dengan meninjau mengapa pemilihan profesi harus didasarkan pada fondasi yang kuat, bukan sekadar tren sesaat. Krisis 2026 menimbulkan 3 gejala utama yang menjadi dasar pemilihan profesi masa depan. Pertama, digitalisasi yang melaju lebih cepat daripada ekspektasi sebelumnya, memaksa hampir semua sektor mengadopsi solusi berbasis data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Kedua, pergeseran demografis di mana populasi usia produktif menurun sementara kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan lansia meningkat tajam. Ketiga, ketergantungan pada energi terbarukan dan keberlanjutan yang menuntut inovasi dalam produksi, distribusi, serta manajemen sumber daya alam. Dari 3 pilar tersebut, kami menurunkan 4 kriteria utama, tingkat permintaan jangka panjang yang stabil, kemampuan menghasilkan nilai tambah yang tinggi, hambatan masuk yang moderat namun dapat diatasi dengan pelatihan terarah, serta potensi penghasilan yang melampaui rata-rata nasional. Hanya profesi yang memenuhi keempat kriteria ini yang masuk dalam daftar kami. Profesi pertama yang muncul sebagai kandidat kuat adalah arsitek solusi data. Di era di mana setiap interaksi menghasilkan jejak digital, perusahaan berlomba-lomba mengolah data menjadi insight yang dapat meningkatkan efisiensi operasional atau menciptakan produk baru. Seorang arsitek solusi data tidak sekadar menulis kode, melainkan merancang alur data end-to-end, mengintegrasikan sumber-sumber yang beragam, serta memastikan keamanan dan kepatuhan regulasi. Penghasilan seorang arsitek solusi data di pasar premium dapat mencapai 20 hingga 30 juta rupiah per bulan, tergantung pada kompleksitas proyek dan sektor industri. Keterampilan yang wajib dikuasai meliputi pemahaman mendalam tentang basis data relasional dan non-relasional, bahasa pemrograman seperti Python atau Scala, serta platform cloud terkemuka. Pertumbuhan permintaan diprediksi naik 20% per tahun, seiring perusahaan semakin mengandalkan analitik real-time. Contoh nyata adalah seorang mantan analis keuangan yang beralih menjadi arsitek data di sebuah perusahaan fintech, kini memimpin tim yang mengelola puluhan terabi data transaksi harian, menghasilkan peningkatan profitabilitas sebesar 15% dalam setahun. Bagi Anda yang ingin menapaki jalur ini, langkah pertama adalah memperdalam dasar-dasar statistik dan bahasa pemrograman, kemudian mengikuti program sertifikasi cloud yang diakui industri. Selanjutnya, bangun portofolio proyek kecil, misalnya mengolah data penjualan toko online pribadi, untuk menunjukkan kemampuan praktis. Terakhir, jalin jaringan dengan profesional di bidang data melalui komunitas atau forum, karena rekomendasi sering menjadi pintu masuk ke proyek berskala besar. Risiko utama yang harus diwaspadai adalah ketergantungan pada satu platform teknologi. Diversifikasi pengetahuan pada beberapa ekosistem cloud akan mengurangi kerentanan tersebut. Keberhasilan dapat diukur lewat peningkatan kompleksitas proyek yang Anda tangani serta kenaikan tarif layanan yang Anda tawarkan. Profesi kedua menempati posisi strategis di tengah kebutuhan energi bersih, insinyur sistem penyimpanan energi. Dengan transisi global menuju listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan, kebutuhan akan penyimpanan yang efisien menjadi krusial. Seorang insinyur sistem penyimpanan energi merancang, menguji, serta mengoptimalkan baterai, sistem hidrogen, atau teknologi penyimpanan termal untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil pada saat produksi energi terbarukan menurun. Penghasilan di bidang ini dapat berada di kisaran 25 hingga 40 juta rupiah per bulan, terutama bila Anda bekerja di perusahaan multinasional atau proyek infrastruktur besar. Keterampilan utama meliputi pemahaman kimia material, simulasi termal, serta pengetahuan tentang regulasi energi nasional. Pertumbuhan lapangan kerja diproyeksikan melaju 13% per tahun, didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung instalasi pembangkit listrik tenaga surya dan angin berskala luas.
Salah satu contoh sukses adalah seorang lulusan teknik elektro yang memulai karir di pabrik panel surya, kemudian beralih menjadi spesialis penyimpanan energi di sebuah startup yang mengembangkan baterai berbasis natrium. Dalam 2 tahun, perusahaan tersebut berhasil mengamankan kontrak dengan jaringan distribusi listrik regional, meningkatkan pendapatan tahunan menjadi ratusan miliar rupiah. Bagi yang ingin terjun, mulailah dengan memperdalam ilmu material melalui kursus daring atau program magang di laboratorium riset. Selanjutnya, ikuti proyek percontohan penyimpanan energi di kampus atau komunitas, karena pengalaman lapangan akan menjadi nilai jual utama. Pastikan juga untuk mengikuti regulasi dan standar keselamatan yang terus berkembang, karena pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi. Evaluasi keberhasilan dapat dilihat dari jumlah prototipe yang berhasil diuji cobakan, serta kemampuan Anda untuk mengurangi biaya penyimpanan per kilowatt jam dibandingkan solusi konvensional. Profesi ketiga yang menonjol di tengah transformasi digital adalah konsultan pengalaman pengguna, UX, untuk layanan kesehatan digital. Pandemi sebelumnya mempercepat adopsi telemedicine, aplikasi kesehatan, dan platform manajemen data pasien. Konsultan UX bertugas memastikan antarmuka aplikasi mudah dipahami, aman, serta dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi. Penghasilan di bidang ini dapat mencapai 20 hingga 35 juta rupiah per bulan, tergantung pada kompleksitas proyek dan reputasi konsultan. Keterampilan yang dibutuhkan meliputi riset perilaku pengguna, desain interaksi, serta pengetahuan tentang regulasi kesehatan seperti HIPAA atau standar lokal. Pertumbuhan pasar layanan kesehatan digital diperkirakan naik 28% per tahun, menjadikan profesi ini sangat relevan. Contoh nyata adalah seorang desainer grafis yang beralih menjadi konsultan UX di sebuah startup aplikasi kesehatan mental, berhasil meningkatkan retensi pengguna harian dari 6% menjadi 21% dalam 3 bulan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan iklan aplikasi. Untuk memulai, pertama-tama pelajari prinsip dasar desain antarmuka dan psikologi pengguna, kemudian terapkan pada proyek kecil seperti aplikasi kebugaran pribadi. Selanjutnya, dapatkan sertifikasi UX yang diakui, dan bangun portofolio yang menampilkan studi kasus peningkatan metrik kunci seperti waktu penggunaan atau tingkat konversi. Jalin kerjasama dengan profesional medis untuk memahami kebutuhan klinis, karena kesalahan dalam interpretasi dapat mengakibatkan kegagalan adopsi. Keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan metrik kepuasan pengguna, NPS, serta konversi layanan berbayar dalam aplikasi yang Anda tangani. Profesi keempat berakar pada kebutuhan ekonomi yang terus berkembang, spesialis pemasaran afiliasi berbasis konten. Di era di mana konsumen mengandalkan rekomendasi influencer dan ulasan daring, pemasaran afiliasi menjadi mesin pendapatan bagi banyak brand. Seorang spesialis afiliasi tidak hanya menghubungkan produk dengan pembuat konten, melainkan merancang strategi pelacakan, optimasi konversi, serta analisis ROI yang mendalam. Penghasilan dapat bervariasi, namun top performer mampu menghasilkan pendapatan bersih puluhan juta rupiah per bulan melalui komisi penjualan. Keterampilan utama meliputi pemahaman SEO, analitik web, serta kemampuan negosiasi dengan pembuat konten. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan tetap stabil di atas 10% per tahun, karena brand terus mencari saluran pemasaran yang lebih terukur. Contoh sukses adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi yang memulai blog niche tentang peralatan dapur, kemudian mengoptimalkan program afiliasi dengan platform e-commerce, menghasilkan pendapatan pasif yang melampaui gaji pertamanya sebagai karyawan. Bagi pemula, langkah pertama adalah memilih niche yang Anda kuasai atau minati, kemudian membangun platform konten, bisa berupa blog, kanal video, atau media sosial. Selanjutnya, daftarkan diri pada program afiliasi yang relevan, dan pelajari teknik penulisan persuasif serta optimasi konversi. Penting untuk menghindari praktik clickbait atau promosi produk yang tidak relevan, karena hal tersebut dapat merusak kredibilitas dan menurunkan peringkat SEO. Keberhasilan dapat diukur lewat rasio konversi, nilai rata-rata order, serta pertumbuhan traffic organik selama 3 hingga 6 bulan pertama. Profesi kelima muncul dari kebutuhan manusia akan pengetahuan yang terkurasi. Pembuat kursus daring khusus, niche e-learning creator. Seiring peningkatan akses internet dan keinginan belajar mandiri, pasar kursus daring berkembang pesat, terutama pada topik yang tidak dilayani oleh institusi pendidikan formal. Seorang pembuat kursus daring mengidentifikasi celah pengetahuan, merancang modul interaktif, serta memasarkan kursus melalui platform pembelajaran. Penghasilan dapat mencapai puluhan juta rupiah per peluncuran, tergantung pada harga kursus dan jumlah peserta. Keterampilan yang diperlukan meliputi kemampuan mengajar, desain instruksional, serta pemasaran digital. Pertumbuhan pasar e-learning diproyeksikan naik 25% per tahun, dengan permintaan tinggi pada bidang teknologi, keuangan pribadi, dan keterampilan kreatif.
Contoh nyata adalah seorang akuntan yang mengembangkan kursus tentang perpajakan untuk freelancer, berhasil menjual ribuan lisensi dalam 6 bulan, menghasilkan pendapatan yang melampaui gaji sebelumnya. Untuk memulai, identifikasi keahlian atau pengalaman unik yang Anda miliki, lalu lakukan riset pasar untuk memastikan ada permintaan. Buat outline kursus, rekam materi dengan kualitas audiovisual yang memadai, dan unggah ke platform yang menyediakan sistem pembayaran dan manajemen siswa. Promosikan melalui media sosial, grup profesional, atau kolaborasi dengan influencer niche. Hindari membuat konten yang terlalu umum atau tidak terstruktur, karena hal tersebut akan menurunkan nilai jual. Keberhasilan dapat diukur melalui tingkat penyelesaian kursus, rating peserta, serta pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi. Profesi keenam menanggapi kebutuhan keamanan siber yang semakin mendesak, analis ancaman siber, cyber threat analyst. Setiap serangan siber tidak hanya mengancam data, tetapi juga reputasi dan kelangsungan bisnis. Seorang analis ancaman siber memantau jaringan, mengidentifikasi pola serangan, serta menyusun laporan mitigasi yang dapat diimplementasikan oleh tim keamanan. Penghasilan di bidang ini dapat berkisar antara 25 hingga 45 juta rupiah per bulan, terutama bagi yang bekerja di perusahaan multinasional atau lembaga pemerintah. Keterampilan utama meliputi pemahaman protokol jaringan, teknik forensik digital, serta kemampuan menulis laporan teknis yang jelas. Permintaan profesional keamanan siber diperkirakan naik 30% per tahun, seiring regulasi data pribadi yang semakin ketat. Contoh sukses adalah seorang lulusan teknik komputer yang memulai karir sebagai administrator jaringan, kemudian beralih menjadi analis ancaman di sebuah bank, berhasil mengidentifikasi dan memblokir serangan ransomware yang dapat menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah. Bagi yang ingin menekuni bidang ini, mulailah dengan memperdalam konsep dasar jaringan dan sistem operasi, kemudian ikuti pelatihan sertifikasi seperti CEH atau CIS. Selanjutnya, terlibat dalam proyek keamanan open source atau kompetisi Capture the Flag untuk mengasah kemampuan praktis. Penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang taktik, teknik, dan prosedur, tetap, yang digunakan penyerang, karena dunia siber bersifat dinamis. Keberhasilan dapat diukur dari jumlah insiden yang berhasil diidentifikasi dan direspon dalam waktu kritis, serta peningkatan skor keamanan organisasi berdasarkan standar yang diterapkan. Profesi ketujuh menutup daftar dengan menyoroti kebutuhan akan keberlanjutan dalam industri makanan, ahli agrikultur vertikal, vertical farming specialist. Dengan lahan pertanian tradisional yang semakin terbatas dan perubahan iklim yang mengancam produksi pangan, pertanian dalam ruangan menggunakan teknologi pencahayaan LED, kontrol iklim, dan sistem hidroponik menjadi solusi yang menjanjikan. Seorang ahli agrikultur vertikal merancang, mengoptimalkan, serta mengelola fasilitas pertanian dalam gedung, memastikan hasil panen maksimal dengan penggunaan air dan nutrisi yang efisien. Penghasilan dapat mencapai 20 hingga 35 juta rupiah per bulan, tergantung pada skala operasi dan nilai jual produk. Keterampilan yang diperlukan meliputi ilmu tanaman, teknik kontrol lingkungan, serta pemahaman tentang pasar distribusi produk segar. Pertumbuhan sektor pertanian vertikal diproyeksikan naik 28% per tahun, seiring meningkatnya permintaan konsumen akan produk organik dan lokal. Contoh nyata adalah seorang insinyur mekanik yang beralih menjadi manajer proyek di sebuah startup pertanian kota, berhasil meningkatkan produksi selada hingga 3 kali lipat dalam 1 tahun, sekaligus mengurangi penggunaan air sebesar 70% dibandingkan metode konvensional. Untuk memulai, pertama-tama pelajari dasar-dasar agronomi dan sistem hidroponik melalui kursus atau magang di kebun urban. Selanjutnya, kembangkan pengetahuan tentang teknologi pencahayaan LED dan sensor IoT yang dapat memantau kondisi tanaman secara real-time. Bangun prototipe skala kecil di rumah atau ruang kerja, lalu dokumentasikan hasilnya untuk menarik investor atau mitra bisnis. Hindari mengabaikan aspek pemasaran, produk pertanian vertikal harus memiliki nilai jual yang jelas, misalnya keunggulan nutrisi atau keberlanjutan, agar dapat bersaing di pasar. Keberhasilan dapat diukur melalui rasio hasil per meter persegi, efisiensi penggunaan air, serta margin keuntungan setelah penjualan. Setelah menelaah ketujuh profesi tersebut, mari kita rangkum kerangka berpikir yang dapat memandu Anda dalam memilih dan menapaki jalur karir yang tepat. Pertama, identifikasi kebutuhan pribadi. Apakah Anda lebih menyukai pekerjaan yang berbasis data, teknologi, kreatif, atau berorientasi pada layanan? Kedua, evaluasi kesiapan kompetensi. Apa saja keterampilan yang sudah Anda miliki, dan mana yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau sertifikasi? Ketiga, pertimbangkan faktor risiko. Seberapa cepat teknologi di bidang tersebut dapat berubah, dan apakah Anda siap beradaptasi? Keempat, rencanakan langkah aksi yang terstruktur, dimulai dari pendidikan dasar,
praktik proyek kecil, hingga jaringan profesional. Kelima, tetapkan indikator keberhasilan yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti peningkatan pendapatan, jumlah proyek yang berhasil diselesaikan, atau tingkat kepuasan klien. Berikut adalah rangkaian langkah praktis yang dapat Anda ikuti, terlepas dari profesi yang dipilih. Mulailah dengan menyiapkan rencana belajar jangka pendek, misalnya 3 bulan, yang mencakup materi inti dan latihan aplikasi. Selanjutnya, cari peluang magang atau proyek freelance yang memungkinkan Anda menerapkan pengetahuan secara nyata. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya portofolio, tetapi juga membuka pintu rekomendasi. Ketiga, bangun personal brand melalui konten yang menunjukkan keahlian Anda, seperti artikel, video tutorial, atau studi kasus di platform profesional. Keempat, aktifkan jaringan dengan menghadiri konferensi, meetup, atau grup diskusi online yang relevan. Hubungan ini sering menjadi sumber peluang kerja yang tidak teriklankan. Kelima, evaluasi hasil secara periodik. Tinjau pencapaian target belajar, feedback klien, serta perubahan pasar yang dapat mempengaruhi nilai keterampilan Anda. Jika ada langkah yang tidak memberikan hasil, lakukan koreksi cepat, misalnya mengganti platform belajar atau menyesuaikan niche pasar. Dengan siklus perbaikan berkelanjutan ini, Anda tidak hanya menyiapkan diri untuk krisis berikutnya, tetapi juga menciptakan jalur pertumbuhan karir yang berkelanjutan. Tidak ada jalan yang mulus tanpa tantangan. Beberapa kesalahan umum yang sering ditemui para pencari kerja di bidang baru meliputi mengabaikan pentingnya sertifikasi resmi, terlalu fokus pada satu teknologi tanpa memperluas pengetahuan, serta menganggap bahwa pendapatan tinggi otomatis berarti keamanan kerja jangka panjang. Untuk mengoreksi kesalahan tersebut, pastikan Anda selalu memperbarui kredensial melalui pelatihan yang diakui industri, diversifikasi keahlian dengan mempelajari tool atau bahasa pemrograman tambahan, dan tetap memantau tren pasar serta regulasi yang dapat mempengaruhi permintaan. Selain itu, jangan lupa menilai keseimbangan antara potensi penghasilan dan kualitas hidup. Pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi namun menuntut jam kerja berlebih dapat menurunkan produktivitas jangka panjang. Bagaimana cara mengukur apakah keputusan karir Anda sudah berada di jalur yang tepat? Salah satu metrik yang dapat diandalkan adalah rasio pendapatan bersih terhadap investasi waktu dan biaya pelatihan. Jika dalam 6 bulan pertama setelah transisi Anda sudah melihat peningkatan pendapatan minimal 2 kali lipat dibandingkan sebelum perubahan, itu menandakan bahwa pilihan Anda relevan. Selain itu, perhatikan tingkat retensi klien atau proyek berulang. Keberlanjutan aliran kerja menjadi indikator kuat bahwa keahlian Anda dibutuhkan secara konsisten. Terakhir, evaluasi kepuasan pribadi. Apakah pekerjaan tersebut memberi Anda rasa pencapaian dan motivasi untuk terus belajar? Jika semua indikator tersebut menunjukkan tren positif, maka Anda berada di jalur yang tepat. Menutup narasi ini, izinkan saya mengajak Anda merenungkan satu hal penting. Krisis bukan hanya ancaman, melainkan juga peluang untuk berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan nilai baru. Dengan memahami dinamika pasar, menguasai keterampilan yang relevan, serta menjalankan langkah-langkah praktis yang terukur, Anda dapat mengubah ketidakpastian menjadi landasan kekayaan dan stabilitas finansial. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menuliskan komentar tentang profesi mana yang paling menarik bagi Anda, atau tantangan apa yang sedang Anda hadapi dalam proses transisi. Saya juga mengundang Anda untuk menekan tombol suka, berlangganan kanal ini, serta mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang karir masa depan lainnya. Bersama, kita dapat membangun komunitas yang saling mendukung dalam menavigasi dunia kerja pasca krisis. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga langkah Anda semakin mantap menuju profesi raja baru yang menjanjikan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.